Ini adalah merupakan video perjalanan gue saya di Pulau Dewata Bali bersama CFBN Club. Berbagai keseruan kita lalui di Pulau Dewata Bali. Selama 3 hari kami goes menikmati keindahan Pulau Bali. Dan berbagai cerita unik dan menarik akan kami sajikan lewat video ini. Selamat datang di CFBN Tour de Kintamani. Hari pertama kami berangkat dari Kota Madiun pada hari Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat. Gerbang tol Madiun. Kami berangkat masuk dari tol Madiun agar lebih mempersingkat waktu. Jadi nanti total perjalanan kami adalah 5 hari. 3 harinya di Pulau Bali dan 2 harinya adalah perjalanan total. Kita naik mobil sampai di pelabuhan dan sebaliknya. Dan ini adalah merupakan pengalaman pertama saya goes di Pulau Bali yang akan menempuh sekitar 400 km. Masuk gerbang tol Warugunung. Salah satu wishlist saya di tahun ini adalah bisa goes di Pulau Bali, dan alhamdulillah dengan support dari CFBN, saya dan anggota CFBN bisa merasakan goes di Pulau Bali. Kita merasakan indahnya Pulau Bali dengan bersepeda. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam lebih sedikit, kita sampai di Surabaya dan masuk ke kawasan Grand Pakuwon, salah satu perumahan elit di Surabaya. Kami akan makan siang di sini. Sampai Surabaya, pit stop pertama ya, pemberhentian. Ini habis sholat Jumat lanjut makan siang di kawasan Grand Pakuwon. Habis makan siang lanjut ke Banyuwangi. Makan siang dulu. Oke, selesai makan siang, kita lanjutkan perjalanan menuju Banyuwangi. Nanti istirahat di Banyuwangi sebelum besok nyebrang ke Pulau Bali. Ini masih di kawasan perumahan Pakuwon, Surabaya. Masih bersama Om Sus. Gas. Ada berapa orang tadi? 10 ya? Total 10 cyclist yang akan papat goes di Pulau Dewata Bali. Kami berangkat ke Bali total ada 10 orang. Kami melanjutkan perjalanan dari kota Surabaya menuju kota selanjutnya. Gunung Penanggungan. Saya masih tidak menyangka akhirnya saya bisa ke Pulau Bali, apalagi dengan bersepeda. Perjalanan panjang kami lalui dari kota kami masing-masing. Saya dari Ngawi, teman-teman ada yang dari Magetan dan Madiun. Total ada 10 orang dan juga ada 2 tambahan dari Surabaya. Perjalanan kami bisa dikatakan 70%-nya lewat jalan tol karena lebih mempersingkat waktu.
menuju Banyuwangi. Setelah Surabaya, kami masuk kota Pasuruan. Setelah Pasuruan, kita akan masuk ke kota Probolinggo. Bondowoso, Situbondo. Nah, setelah Probolinggo, kita akan masuk ke jalan yang sangat panjang di Kabupaten Situbondo. Nah, di sini kami sudah memasuki Jalan Pantura ya, atau sudah tidak masuk di jalan tol. Nah, di sini ada sebuah kawasan yaitu PLTU Paiton yang masih masuk Kabupaten Probolinggo, perbatasan dengan Kabupaten Situbondo. Nah, di sini adalah merupakan kawasan pemerintah atau pembangkit listrik tenaga uap yang cukup besar, dan mungkin ini salah satu yang terbesar di Indonesia. Seperti ini ya. Nah, ini katanya mau dibangun jalan tol di sini. Sekali ya, ini terbesar di Indonesia gitu. Masih pembangunan ini, jadi Trans Jawa sudah bisa tembus. Jalan tol menuju Banyuwangi yang masih dalam progres pembangunan. Kawasan Paiton PLTU. Masuk di Situbondo. Sampai kawasan Situbondo ya. Kita istirahat sebentar untuk sholat asar. Nah, ini masuk kawasan rest area Situbondo di jam 4:30 sore. Kita mampir sholat asar dulu. Situbondo. Istirahat sebentar di kawasan Situbondo ya. Ini lebih kuat dari RB. Istirahat sebentar di kawasan rest area Situbondo ya. 4:30 sore. Santai dulu. Di Situbondo kami mampir di kawasan rest area untuk sholat asar dan minum kopi, sekalian kami menunggu waktu maghrib. Kita cukup lama berada di Situbondo. Di rest area Situbondo ini fasilitasnya cukup lengkap. Sampai di kawasan alun-alun Situbondo di jam 8 malam, setengah 8 malam. Ini area apa ini?
Apa ini? Tempat apa kok rame? Aneka kuliner. Kita makan malam di kawasan Situbondo ya. Cari kuliner sebelum merapat ke Banyuwangi. Karena masih jauh. Masih sekitar 80 kilometeran ya. Masih jauh sekali ke Ketapang. Kita merapat dulu ya. Cari apa ya? Sate kayaknya. Cuacanya cerah, alhamdulillah cerah. Sate ayam Madura. Aku jeruk amat. Jeruk gak ada. Kopi sama koncoku kopi. Mati sate Madura langsung dari asalnya. Sekitar pukul 7 malam kami kembali melanjutkan perjalanan dari Kabupaten Situbondo. Masuk kawasan Alas Baluran ya. Masih di Situbondo kayaknya. Belum masuk Banyuwangi. Koreksi kalau salah ya. Sapi Baluran. Mulus mulai ya. Banyak sekali kendaraan yang trouble ya di Alas Baluran ya. Menyebabkan keterlambatan 38 menit. Sekarang masih kurang 7 km menuju Pelabuhan Ketapang ya, menuju Bali. Di Banyuwangi ini sudah macet total sejauh 7 km ya. Di sini jam setengah 11 malam masih harus menghadapi kemacetan sejauh 7 km menuju penyeberangan Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Bismillah. Pukul setengah 11 malam ya bosku ya. Ini masih terjebak macet menuju arah Pelabuhan Ketapang ya, sebelum penyeberangan. Jadi arah ke Ketapang ini macet total sejauh 7 km. Nah, benar-benar macet total. Selamat datang di kemacetan menuju arah penyeberangan Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi menuju Pulau Bali ya. Ini benar-benar macet total sejauh 7 km bosku ya. Yes. Entah sampai kapan ini akan terurai kemacetannya ya. Bener-bener enggak jalan sama sekali ini. Ini 7 km bayangkan. Ini jam 11 malam ya. Entah bagaimana ini nasibnya. Sudah waktunya istirahat harusnya ini, tapi masih terjebak kemacetan menuju arah Ketapang. Sampai ada yang jualan nasi ya. Di bakulan pentol sih Bapak. Benar-benar tuh berhenti total ya bosku ya. Tuh ya Allah. Nah ini dia patung gandrung. Ya, Pak. Penampakan kapalnya sudah kelihatan meskipun masih cukup jauh. Ya, alhamdulillah ini so ambil jalur kanan ya. Kayaknya ada buka tutup jalur ya, ada pengalian sebagian. Kayak ini yo macetnya nggak selesai bosku ya. Truk ini memang harus antri ini. Bener-bener total macetannya luar biasa. Gimana, masih aman? Jam 12 malam ada tanda-tanda akan kelancaran kemacetan Selat Hormuz. Belum ada yang tidur ya. Udah tidur. Tahu-tahu sampai sana wis langsung gas.
On fire, aduh. Ya wis mlaku kuwi wis rada semboyongan. Tiketnya di restoran. Jam 1 pagi. Masih belum nyebrang ya. Ini masih di kawasan Banyuwangi, terjebak menuju penyeberangan Ketapang. Agak di luar prediksi ya. Prediksi BMG. Jadi ada rombongan ya yang berangkat 6 orang dulu. Sisanya ikut mobil untuk menyeberang di pelabuhan ya. Karena aturan. Perjuangan menuju pelabuhan yang sangat-sangat penuh drama dan juga sangat-sangat menguras tenaga dan emosi ya. Ini udah 1:30, mau jam 2. Belum masuk juga karena harus putar-putar. Ya nggak apa-apa, dinikmati. Ini harus kembali. Dari sinilah kami mulai merasakan kecemasan, kelelahan, dan mengantuk karena harus mengantri berjam-jam ya untuk menuju dermaga penyeberangan Ketapang menuju Gilimanuk. Hampir total 6 jam lebih kami harus mengantri untuk menuju dermaga penyeberangan ya. Ketapang. Keribetan menyeberang Selat Bali, pelabuhan Ketapang, sangat-sangat lama sekali ya di sini. Inilah bosku ya, kemacetan di gerbang penyeberangan pelabuhan Ketapang Banyuwangi menuju Bali ya. Nah inilah seperti ini loh, orang umum pokoknya. Jam 3 pagi masih terjebak di sini ya dan belum naik kapal. Pengalaman yang luar biasa ya. Luar biasa ini ya. Setelah Lebaran animo penyeberangan ini luar biasa. Sabar, cuma bisa sabar dan menunggu. Pelan tapi pasti kita sudah mau masuk. Ini adalah kali pertama saya menyeberang dari pelabuhan Ketapang Banyuwangi menuju pelabuhan Gilimanuk Bali dengan naik mobil plus membawa sepeda. Setengah 4 pagi baru naik kapal penyeberangan ya. Jadi memang prosesnya lama sekali untuk sampai sini. Luar biasa memang. Traffic menuju Bali luar biasa dari pelabuhan Ketapang menuju Gilimanuk luar biasa. Hampir 1 hari ini di jalan dan akhirnya bisa naik. Tinggal menunggu kapal berangkat. Luar biasa.